Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau disingkat BPBD adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah. BPBD Kabupaten Bantul memiliki 3 satuan tugas. Yang pertama, Pusdalops sebagai pusat pengendali operasi dan pusat data dan informasi. Informasi untuk armada nanti dan peralatan ready bila mana diperlukan. Kedua, tim reaksi cepat atau TRC. Responder apabila ada suatu informasi kejadian yang masuk ke BPBD. Ketiga, penanggulangan bahaya kebakaran atau PBK. Saat ini ada 7 pos PBK di Kabupaten Bantul. Pos Induk, Pos Kasihan, Pos Banguntapan, Pos Imogiri, Pos Sedayu, Pos Piungan, dan Pos Pundong. Sebelum kita pahami lebih lanjut tentang sekolah siaga bencana, apa sih pengertian bencana itu? Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Itulah tadi pengertian bencana. Dan di Kabupaten Bantul, kita memiliki 9 ancaman bencana. Antara lain, gempa bumi, tsunami, banjir, kebakaran, tanah longsor, kekeringan, wabah penyakit, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim, dan abrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam siaga, salam tangguh, salam kemanusiaan. Sedikit akan kami sampaikan terkait dengan upaya-upaya dalam rangka pengurangan risiko bencana di wilayah Kabupaten Bantul. Secara sekilas perlu kami sampaikan bahwa Kabupaten Bantul merupakan salah satu wilayah kabupaten yang berada di wilayah daerah dari Jakarta yang mempunyai 9 potensi ancaman bencana, yang mana beberapa ancaman bencana tidak dapat kita prediksi kapan akan terjadi bencana itu, waktu, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kami berharap untuk kita bersama-sama mampu menjadi penolong dirinya sendiri maupun bagi keluarganya. Perlu kami sampaikan dalam rangka upaya penanggulangan bencana, pemerintah dalam hal ini BPBD Kabupaten Bantul tidak akan mungkin bisa melakukan upaya penanggulangan bencana secara kelembagaan sendiri, namun perlu sinergitas bersama dengan semua pihak, apalagi sekarang di dalam rangka upaya pengurangan risiko bencana ini kita sudah mengenal yang namanya pentahelik dalam upaya penanggulangan bencana, yang mana pentahelik itu adalah sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, akademisi,
media massa, serta masyarakat. Dari kelima komponen itu diharapkan akan mampu menjadi kolaborasi yang mantap untuk menjawab tantangan dalam upaya penanggulangan bencana. Ini yang menjadi harapan kita ke depan. Dalam kondisi kesulitan karena adanya pandemi COVID-19 atau lebih dikenal dalam kondisi virus corona 19 ini, kami berharap dan mengajak kepada seluruh warga masyarakat, khususnya di lingkungan sekolah, bahwa terkait dengan kondisi pandemi ini merupakan tanggung jawab kita bersama, tak terkecuali seluruh keluarga besar masyarakat Kabupaten Bantul, wabil khusus di lingkungan sekolah kita masing-masing. Kami berharap di sekolah ini juga memiliki tanggung jawab yang jelas sesuai dengan peraturan yang sudah disampaikan oleh pemerintah, baik oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten melalui dinas pendidikannya masing-masing. Dengan demikian kami berharap bahwa di lingkungan sekolah juga bisa menjadi sebuah agen untuk bisa membantu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolahnya masing-masing. Dan kami berharap bahwa anak-anakku tidak perlu resah, tidak perlu takut berlebihan, tapi yang paling penting bagaimana upaya kita bersama-sama untuk saling menjaga jarak di antara kita bersama supaya memutus mata rantai ini bisa cepat segera kita atasi di wilayah Kabupaten Bantul dalam rangka upaya pemulihan dari kasus pandemi COVID-19 di wilayah Kabupaten Bantul. Oleh sebab itu kami berharap para siswa, ibu bapak guru, bagaimana peran kita masing-masing dalam rangka upaya penanggulangan bencana. Oleh sebab itu kami berharap untuk mengetahui lebih jauh, ikuti penjelasan lebih lanjut terkait dengan kondisi saat ini di wilayah Kabupaten Bantul pada saat pandemi COVID-19. Sebagai langkah nyata upaya penanggulangan bencana di lingkungan sekolah, pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Bantul, dalam hal ini BPD Kabupaten Bantul, menjalankan suatu program yaitu Satuan Pendidikan Aman Bencana. Nah, Satuan Pendidikan Aman Bencana ini sendiri terdiri dari 3 pilar. Yang pertama yaitu fasilitas atau sarana sekolah yang aman, kemudian manajemen bencana, dan yang ketiga adalah peningkatan pengetahuan dan pendidikan terkait dengan upaya-upaya pengurangan risiko bencana di lingkungan sekolah. Seperti kita ketahui bahwasanya di sekolah terdiri ada beberapa elemen termasuk guru, karyawan, kemudian siswa yang semuanya nanti di dalam penanganan atau penanggulangan bencana ini masing-masing mempunyai peran, masing-masing memiliki tanggung jawab, sehingga perlu adanya suatu manajemen pengelolaan pembencanaan di lingkungan sekolah. Satuan Pendidikan Aman Bencana adalah satuan pendidikan atau sekolah yang mampu menilai risiko, mengelola risikonya terkait dengan ancaman bencana yang ada di lingkungan sekolah atau satuan pendidikan tersebut. Nah, dengan kemampuan mengelola ataupun menilai risiko yang ada di sekeliling daripada lingkungan sekolah, tentunya akan mengurangi dampak-dampak negatif terhadap adanya kejadian-kejadian bencana di wilayah sekolah tersebut atau satuan pendidikan tersebut. Dari 3 pilar yang tadi kami sampaikan, bahwasanya satu terkait dengan fasilitas yang aman, tentunya harus bersinergi dengan instansi yang lain. Nah, terutama yang bisa dilakukan oleh sekolah adalah terkait dengan yang pilar yang kedua dan yang ketiga, yaitu terkait dengan manajemen bencana maupun peningkatan kemampuan pengetahuan terkait dengan kebencanaan baik yang ada di lingkungan sekolahnya ataupun secara keseluruhan yang ada di Kabupaten Bantul. Melalui kesempatan ini kami sampaikan kepada adik-adik siswa baru bahwasanya
seperti yang tadi telah disampaikan di depan terkait dengan ancaman bencana yang ada di Kabupaten Bantul cukup banyak. Tentunya ini bukan tidak menjadikan kita untuk menjadi takut, tetapi kita untuk menjadi lebih waspada lagi dengan mempelajari apa karakteristik bencana itu sendiri, dan juga dari pihak orang dewasa yang dalam hal ini guru dan karyawan yang ada di lingkungan satuan pendidikan tentunya akan bisa mengkonsep, membuat manajemen terkait dengan penanganan ataupun penanggulangan bencana yang ada di lingkungan satuan pendidikannya. Baik, jadi kita tahu ya bahwa wilayah kita, wilayah Kabupaten Bantul memiliki 9 ancaman bencana. Tidak untuk ditakuti, tapi kita harus melakukan upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Dan tadi juga disampaikan bahwa penanggulangan bencana merupakan tugas bersama. Penanggulangan bencana tidak hanya menjadi tugas pemerintah semata. Penanggulangan bencana menjadi tugas pemerintah, dunia usaha, akademisi, media massa, dan masyarakat. Satuan Pendidikan Aman Bencana atau disingkat SPAB merupakan suatu program yang tepat untuk para siswa, pendidik, dan tenaga kependidikan berpartisipasi dalam penanggulangan bencana di lingkungan sekolah. Lalu, sebagai siswa, apa yang bisa kita lakukan? Kita simak beberapa hal yang perlu diketahui atau dipahami oleh siswa baru di sekolah yang baru. Nah, berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai siswa di sekolah yang baru. Pertama, kenali tempat-tempat yang aman dan yang kurang aman di lingkungan sekolah. Dua, kenali jalur evakuasi dan titik kumpul di sekolah. Tiga, tata ruangan kelas menjadi aman dan mempermudah akses. Pastikan tidak menaruh benda-benda yang mudah jatuh di atas almari. 4. Meningkatkan pengetahuan tentang kebencanaan. 5. Mengikuti latihan tentang penanganan bencana. 6. Aktif dalam upaya pengurangan risiko bencana di sekolah. 7. Apabila terjadi kondisi darurat, jangan panik. Ikuti perintah orang dewasa atau guru. Apabila terjadi goncangan atau gempa bumi, segera menuju ke lapangan terbuka. Namun, apabila kesulitan, berlindunglah di bawah perabot kelas yang kuat dan mampu menopang reruntuhan. Apabila ada asap karena terjadi kebakaran, tutup hidung dan keluarlah melalui pintu yang aman dengan merunduk. 8. Hubungi 112 untuk mendapatkan bantuan. Dalam kondisi pandemi, upaya-upaya pengurangan risiko tetap dilakukan dengan menjaga protokol kesehatan. Maksimalkan penggunaan alat-alat komunikasi untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang penanggulangan bencana. Nah, adik-adik, itu tadi beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam berpartisipasi untuk upaya pengurangan risiko bencana. Dan karena kita masih dalam situasi pandemi, jangan lupa tetap melaksanakan protokol kesehatan. Ingat, tetap patuhi 5M.
menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Jadi ingat, penanggulangan bencana adalah urusan bersama.